Ibu, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari media sosial yang saya lihat beberapa waktu yang lalu, itu ada kisah yang cukup menarik ya. Ini kejadiannya di Cina. Seorang yang sudah sukses itu mencari-cari seorang ibu yang pernah menolong dia dan teman-temannya saat mereka itu hijrah dari sebuah desa yang miskin lalu ke kota untuk mencari keluarganya dan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan digambarkan di situ bahwa mereka ini kehabisan uang di tengah jalan dan juga tidak bisa bayar bis, lalu kemudian ditampung oleh seorang ibu itu. Dan saat mereka besoknya harus kemudian ke kota, mereka justru juga disangu, diberi uang saku, diberi makanan, perbekalan. Gitu. Itu terjadi puluhan tahun dan salah seorang yang mengerti bahwa dia itu bisa sukses karena pertolongan ibu ini. Dia mencari-cari dan akhirnya menemukan. Kisah itu sangat mengharukan menurut saya. Bagaimana seorang yang ditolong itu pada saat dia kemudian memperoleh apa yang sungguh menjadi pengharapan, lalu dari 3 itu hanya 1 yang ingat dan kemudian berterima kasih. Mengharukan sekali. Rasa terima kasih ini yang sebenarnya ditanamkan minggu ini bagi kehidupan kita. Bahwa Anda dan saya itu memperoleh keselamatan yang sungguh-sungguh luar biasa berkat Kristus. Makanya dalam bacaan kedua itu digambarkan betul. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu mengatakan, saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, supaya seperti hanya Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Ini gambaran sungguh bagaimana kita ini memperoleh keselamatan karena kematian Kristus. Dibelani mati supaya kita ini selamat. Sehingga lalu memang salib itu menjadi lambang untuk kita bersyukur atas kehidupan kita itu ya. Jalan keselamatan yang sungguh sudah dibuka oleh Kristus ini gitu. Lalu bagaimana kita ini kemudian memiliki rasa terima kasih, rasa syukur ya, tahu diri dan sebagainya. Tentu yang diberikan kepada dia itu tak ternilai, keselamatan yang ilahi, luar biasa. Sehingga kalau kita mendengar sabda Tuhan yang sangat-sangat keras hari ini, bukan berarti Anda dan saya itu disuruh benci sama papa mama kita, gitu ya. Suruh benci kepada anak-anak kita, gitu enggak. Itu mau dikatakan ekstrem bahwa dia itu harus diutamakan. Makanya dikatakan lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Itu artinya Anda dan saya itu dipanggil untuk tahu apa yang sungguh telah diperjuangkan oleh Kristus dalam kehidupan kita itu. Dan kita harusnya tahu diri gitu. Ya. Harusnya sungguh-sungguh mengerti, memahami itu. Dengan rasa terima kasih dan memperjuangkan iman dan kesetiaan kita kepadanya. Gitu. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, itu ditunjukkan dalam bacaan pertama, bagaimana kita bisa melihat teladan Elisa dalam perjalanan setiap kali di kota Sunem, dia singgah di keluarga. Suami istri itu menerima dan tahu bahwa sungguh karya kenabian dia itu dibantu oleh keluarga itu. Maka kemudian Elisa ini tahu diri, dia tahu ingin berterima kasih gitu. Apa yang menjadi kebutuhan keluarga itu? Yaitu kehadiran seorang anak karena suaminya sudah tua. Dan Elisa mengatakan, tahun depan saat saya berkunjung lagi ke sini, engkau telah menggendong seorang anak laki-laki. Itu seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Injilnya. Barang siapa menerima upah nabi, barang siapa menyambut nabi, maka ia akan menerima upah nabi, menerima upah utusan Tuhan, menerima berkat-berkat dari Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, disitulah lalu pada saat kita diajak untuk melihat bagaimana di zaman ini kita juga terus untuk diajak mengerti sungguh siapa yang menyelamatkan
siapa yang menebus kehidupan kita dan siapa yang menjamin kehidupan kita sebenarnya gitu ya. Tantangannya itu bagaimana kita bisa melihat ini. Zaman ini kita itu mengakui iman kita itu di dalam agama. Ya. Dan kita dipelihara iman kita itu kepada Kristus itu di dalam agama. Dan kita itu dipanggil di dalam kesetiaan untuk terus menerus menyatu dengan Tuhan kita ini, dipelihara dalam liturgi, dalam peribadatan, dalam segala aktivitas di dalam gereja kita. Tapi konteks kita di masyarakat ini mulai nyeleneh. Ya. Agama itu, ranah agama ini dibawa-bawa. Karena kita biasa, ya sekarang ini dalam dunia bisnis, persaingan sana-sini dan sebagainya. Gitu. Sehingga lalu itu melebar sampai ke ranah agama. Agama itu jadi dipersaingkan. Gitu. Saingan antar agama. Nggak ada dalam kitab suci ngajari kita itu bersaing dalam agama ini. Tapi karena dunia kita yang kontemporer ini biasa bersaing anak sini dan sebagainya, lalu gereja pun dipersaingkan dengan agama-agama yang lain. Oh, kono sudah begitu, terus kita harusnya begini. Oh, sana sudah begini, kita harusnya begini. Jadi lalu terjadi itu di Indonesia ini persaingan antar agama, padahal tidak pernah ada ajaran yang sungguh-sungguh mengajarkan bersainglah dengan agama yang lain, kan tidak ada. Tapi kita itu tanpa sadar terbawa-bawa itu. Loh Romo, tapi ada kok di agama lain juga begitu. Ya silakan, agama yang lain silakan. Tapi kita tidak pernah diajari dan tidak pernah untuk terus, kalau saya membesarkan gereja itu demi persaingan antar agama, enggak. Sehingga efeknya apa? Efeknya adalah ke iman, efeknya itu ke agama kita, efeknya itu ke kita sebagai orang beriman di zaman ini gitu. Melihat agama itu lalu jadi komoditi, melihat agama kita, keyakinan kita, kepercayaan kita itu bisa diperjualbelikan. Karena aset. Sehingga ada selalu orang itu menawarkan kepada Anda, ayo kamu tak angkat ya jadi pejabat, nek gelem pindah agama. Tinggalkan Yesus. Kamu dapat jodoh ya, ini kamu mau dengan saya, asal kamu meninggalkan Kristus. Kan gitu. Jadi kayak aset gitu. Orang lain itu menggerogoti kita dengan mentalitas persaingan yang dibawa ke ranah agama itu. Dan kita terbawa-bawa itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga kadang-kadang itu dikalkulasi macam-macam. Ini kan bukan sekedar agama, bagaimana relasi kita dengan Sang Juru Selamat kita, kan begitu. Tapi Anda dan saya itu tanpa sadar, di zaman milenial ini kita terbawa-bawa seperti itu. Dan akhirnya lalu menghitung-hitung gitu. Tidak memperdalam iman kita, tapi hitung-hitungan gitu. Kalau melihat ada saudara atau apa yang kemudian mualaf pindah agama, kita sedih. Ya, itu kan agama itu menjadi sungguh jalan keselamatan yang diyakini, bukan sekedar label identitas dan komoditi gitu. Tapi kalau ada dapat banyak, kita hebat, menyelamatkan banyak jiwa, gini. Iki ya opo iki orang Katolik melok-melok iki. Sehingga panas terus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, keyakinan bagaimana kita sebagai umat Katolik, sebagai pengikut Kristus dikatakan dipanggil untuk setia dan lebih dalam. Bukan sekedar melihat agama itu sebagai komoditas atau aset. Bahwa memang relasi yang sungguh-sungguh, engkau yang memberikan keselamatan dalam hidupku, dalam pembaptisan, dan engkau yang sungguh-sungguh menjadikan aku sebagai anak-anak Allah. Itu yang aku perjuangkan Tuhan. Dan Tuhan kan mengerti dia ini, Bapak Ibu saudari yang terkasih. Dia itu kalau berkat itu kan gampang Tuhan itu, karena dia sumber segala-segalanya dan maha segalanya. Menguji iman kita itu, makanya digambarkan barang siapa tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ini gambaran bagaimana Kristus untuk membahasakan kehidupan kita untuk terus setia kepadanya. Dalam suka dan duka, dalam perjuangan hidup kita ini. Nek enak melok Yesus, tapi nek soro melok lainnya, ini kan tidak begitu maunya. Itulah salibmu. Dalam suka juta jatuh bangun kehidupanmu dan keluargamu, tetaplah setia kepadaku. Maka berkat-berkat pun melimpah. Makanya digambarkan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu ia tidak akan kehilangan. Karena ia muridku kan begitu.
Jika itu yang muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Siapa yang membela Kristus, hidupnya juga akan diperjuangkan oleh Kristus. Ya, itu yang menjadi keyakinan utama kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita diteguhkan kembali dengan sabda Tuhan untuk semakin setia dan bangga kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, dan dipanggil untuk setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya menyapa Anda yang hadir di misa ini, yang mungkin sedang ragu-ragu mau menjual iman. Saya menyapa Anda yang bimbang dengan iman Anda karena godaan jabatan, godaan jodoh, dan godaan yang lain yang hadir di misa ini. Anda diteguhkan kembali dengan Roh Kudus melalui sabda Tuhan untuk menguatkan kembali iman Anda dan untuk merasakan sungguh kehadiran Kristus tidak hanya digantikan dengan kebutuhan-kebutuhan sesaat saja. Dia yang menjamin, dia yang akan menggantikan. Kalau Anda berani berkorban demi Kristus, Anda juga akan diberi oleh Kristus sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita perjuangkan iman kita perjuangkan Kristus dalam kehidupan kita, dan kita membuktikan sungguh dalam hidup sehari-hari kita, dalam keluarga kita, pekerjaan kita, dan dimanapun, bahwa Kristus juga memperjuangkan kehidupan Anda. Berkat Tuhan menyertai kita semua.